Halo pemirsa, senang sekali saya Dia Astika bisa kembali menjumpai Anda di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Dan kali ini nih pemirsa istimewa sekali karena kita hari ini akan berbincang dengan Adwika Kota Pekalongan. Nah, jadi Adwika Kota Pekalongan ini baru saja melakukan pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan 2022. Dan kita akan mengintip seperti apa persiapannya, kemudian keseruannya juga seperti apa. Langsung saja kita sapa, sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Mbak Nadia Rizky Setiawan ya. Ini adalah Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2015. Kita sapa dulu nih. Halo Mbak Nadia. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, kita ke berikutnya ya. Ada Alif Syahdila Ramadan. Halo Alif. Halo Mbak Dia. Oke, jadi Alif ini adalah Mas Kota Pekalongan 2018 ya Alif ya? Betul. Betul, oke. Oke, langsung saja nih Mbak Nadia. Oke, Kita siap. hari ini akan membahas tentang persiapan pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan 2022. Oke. Ya. Tapi sebelum itu, sebelum ke pembahasan seputar pemilihan, kita mungkin barangkali pemirsa di rumah juga masih banyak yang belum tahu ya kira-kira Duta Wisata itu apa sih sebetulnya Mbak Nadia? Oke, Duta Wisata itu sebenarnya kita adalah anak-anak muda yang menjadi seorang representatif ya dari kota atau kabupaten, dalam hal ini berarti Kota Pekalongan. Nah, kenapa ada kata wisatanya? Karena pastinya kan dalam satu kota atau kabupaten pasti punya banyak sekali potensi. Nah, kita terfokus dalam wisatanya. Otomatis kita juga harus bisa nih mempromosikan, kemudian menjelaskan apabila kemudian kita ditugaskan, karena kita bekerja di bawah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan. Jadi kalau misalkan kita ditugaskan, kita harus bisa menjadi seorang representatif yang kemudian bisa juga mempromosikan khususnya dalam bidang pariwisata. Itu umumnya sih ya. Baik, itu Duta Wisata secara general gitu ya. Generalnya. Mungkin Bapak Ibu di rumah gitu ya masih beberapa yang asing barangkali gitu ya. Iya, atau mungkin Itu Alif mau menambahkan ya. mungkin dari Alif apa nih Alif? Duta Wisata tuh apa gitu? Boleh. Kalau menurut aku sih Duta Wisata itu lebih ke sebagai penjembatan nih. Dalam artian penjembatan antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata. Nah, kita sebagai penjembatan nih, jikalau ada aspirasi atau ada usulan atau ada pandangan atau ide-ide dari masyarakat, kita bantu salurkan ke pemerintah lewat Dinas Pariwisata. Oke, jembatan gitu ya yang bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah gitu karena kita yang punya aksesnya kita. Jadi karena seorang duta wisata ini punya aksesnya gitu Betul, ya. dan juga kan kita dari sudut pandang anak-anak muda nih ya. Kebetulan kan kita juga range usianya dari usia 17 sampai 25 tahun dalam setiap tahun pemilihan. Jadi diharapkan dari sudut pandang kita atau POV kita nih bisa memberikan sesuatu yang segar gitu kan. Nah, makanya kita juga bisa memunculkan kalau misalkan ide-ide kita tuh juga bisa lo didengar gitu. Asik. Iya betul. Oke Mbak Nadia, sekarang tadi itu seputar duta wisata gitu ya. Sekarang apa sih sebetulnya tugas duta wisata gitu? Kita belum bahas tugas Adwika gitu ya secara spesifik. Nih tugas duta wisata dulu apa nih? Oke, aku ya. Oke, kalau misalkan tugas duta wisata, basically sebenarnya kayak yang tadi aku jelasin ya. Intinya kita bisa bertugas di bawah perintah ibaratnya ya. Perintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Kota Pekalongan pastinya ya. Nah, di situ kita harus bisa membantu dinas dalam menjalankan program kerja yang sudah dicanangkan seperti itu. Jadi kita harus bisa nurut aja deh sama orang tua kita. Tapi di balik itu kita juga bisa nih harus kasih ide-ide, masukan. Karena di balik itu juga kita punya program kerja dari Adwika tadi. Gitu. Oke, kalau itu tugas duta wisata nih. Sekarang kita masuk ke Adwika nih. Apa itu sebetulnya Adwika gitu? Mungkin ada juga nih orang Pekalongan yang masih asing gitu ya barangkali. Oke, Adwika ini sebenarnya bentuknya adalah komunitas ya, Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan. Di sini juga kebetulan nih Mas Alif ini adalah ketuanya ya, di periode 2021 ya 2023 gitu. Jadi Mas Alif ini adalah ketua asosiasi kita. Ini adalah wadahnya. Jadi
siapa aja yang udah masuk ke dalam finalis atau ikut dalam grand final pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan setiap tahunnya, automatically dia akan masuk ke dalam asosiasi kita. Oke. Gitu. Jadi entah itu finalis, even itu nggak juara, nggak mendapatkan predikat apapun, itu sudah masuk ke dalam asosiasi. Betul, dan kita nggak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi ataupun meminta kinerja mereka juga atau ide-ide mereka juga tetap kita dengar, walaupun di saat grand finalnya mungkin nggak juara atau apa, tetap kita sudah dalam satu keluarga. Oke, Gitu. betul. Karena yang pentingnya adalah kontribusinya, begitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Sekarang aku pengen dengar dari Mas Alif nih, Pak Ketuanya gitu. Mas Alif juga kan sempat menjadi Mas Kota Pekalongannya juga gitu ya di tahun 2018. Ini bisa dikatakan sebagai ikon Kota Pekalongan ya. Nah, Kota Pekalongan ini kan memiliki terkenal dengan batiknya gitu ya. Kemudian juga ada heritage, kekayaan heritage budaya yang mungkin terkenal juga di Indonesia gitu. Betul. Sebagai ikon Kota Pekalongan gitu ya. Apa tugas seorang duta wisata di Kota Pekalongan gitu? Oke, banyak ya tentunya ya. Kalau kita melihat selain mengikuti agenda calendar of event dari Dinas Pariwisata, kita juga mempunyai tugas-tugas atau proker-proker lainnya. Jadi di Adwikanya sendiri kita juga ada banyak sekali program kerja yang mana di situ juga banyak sekali dampak dan efek yang akan kita dapatkan. Seperti itu, seperti pelatihan-pelatihan, kemudian aksi sosial, kemudian kolaborasi dengan stakeholder dan komunitas lainnya. Jadi kita bergerak di semua lini atau bidang. Wow, luar biasa ya. Untuk sejauh ini nih kira-kira Alif sendiri gitu ya, saat ini gitu ya, atau mungkin program terbaru yang Adwika miliki sedang aktif kemana nih Alif? Untuk tahun ini kebetulan bertepatan dengan pemulihan dan pembangunan ekonomi kreatif dan wisata di Indonesia, kita juga ikut meramaikan lewat proker pembuatan video promosi. Salah satunya kemarin yang sudah kita kerjakan video promosi di Taman Wisata Laut yang kebetulan baru dibangun dan baru selesai di Kota Pekalongan ya. Tentunya ini juga menjadi ikon yang wah banget nih buat Kota Pekalongan Biasa gitu ya. untuk bisa merangkak lebih tinggi. Betul, apalagi ini bangkit setelah pandemi gitu ya. Betul. Nah ini kesempatan banget nih bagi kita nih. Makanya kemarin kita hajar dengan video promosi gitu. Oke. Kita ke Mbak Nadia lagi nih. Oke, siap. Kalau dari Mbak Nadia sendiri Mbak, gimana kira-kira tugas Adwika di Kota Pekalongan gitu yang mungkin Mbak Nadia sendiri pernah melakukannya gitu ya ketika dulu menjabat sebagai, bahkan sampai sekarang mungkin ya. Oke. Apa kira-kira Mbak? Jadi Apa saja? pertanyaannya adalah apa tugasnya Iya, Adwika di Kota Pekalongan. di gitu. Kota Pekalongan? Oke. Ya basically sebenarnya setiap anak-anak atau duta wisata yang sedang menjabat, otomatis kan dia punya tanggung jawab penuh dalam satu periode itu ya. Jadi kalau misalkan memang kita yang tadi sudah disebutkan ada tugas dari dinas, otomatis anak-anak itu yang harus atau prioritas untuk bisa mengerjakan tugas-tugas itu. Kayak misal kemarin ada yang Alif tadi sudah sebutkan, kita ada project untuk pembuatan video di Taman Wisata Laut, otomatis itu yang bergerak anak-anak itu juga gitu. Sedang menjabat. Betul, yang sedang menjabat. Kemudian ya ini salah satunya kita punya gawe yang setiap tahun paling gede ya adalah pemilihannya itu juga kita yang kerjain sendiri, berarti dari kita untuk kita sih sebenarnya ya. Kemudian juga sosial media kita yang selalu kita gerakan, setiap bulannya kita ada campaign. Kemudian juga kita nggak menutup kolaborasi dengan komunitas lain ataupun dinas-dinas lain. Kalau misalkan ada dinas lain yang memang membutuhkan ataupun ada keterbukaan untuk kolaborasi, kita juga sangat welcome ya. Terakhir itu yang kita bagi-bagi masker juga ya sama Pol PP ya. Betul, Satpol Pol PP, Wow. kemudian juga kita tetap sempat ada tanam mangrove ya kan. Betul, dengan Jadi, ACT juga kita pernah. ACT juga pernah, kemudian juga kolaborasi sama komunitas apa aja sih sebenarnya, kita sangat terbuka. Oke, memang artinya tidak hanya seputar wisata-wisata saja sebetulnya ya, tidak sesempit itu gitu ya, karena memang bisa bergerak di hal yang lebih luas lagi gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan pemilihan Mas Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan 2022 nih Mbak Nadia. Oke, untuk persyaratannya nih Mbak Nadia, secara general ya, menjadi seorang Duta Wisata Kota Pekalongan itu harus memiliki apa saja sih? Oke. Kalau persyaratan kita bicara tentang administratif dulu ya.
Kalau administratif itu kita emang harus mensyaratkan punya KTP dan Kota Pekalongan, wajib dari Kota Pekalongan. Kemudian usia dari 17 hingga 24 tahun. Kemudian kita juga ada persyaratan tinggi badan. Untuk yang Mbak itu di 163. Kemudian kalau untuk yang Mas di 168 ya. Selisih 5 cm. Kemudian harus mungkin bisa mewakili dari SMA atau SMK, universitas ataupun dari tempat kerja atau umum itu juga bisa. Kalau kita bicara tentang administratif sebenarnya cuma itu sih intinya gitu. Okay. Tadi aku sempat buka di Instagram ya, beberapa mungkin ada yang menitip pertanyaan ya Mbak. Oke. Apakah kira-kira Mbak Nadia, misalkan ada calon pendaftar begitu ya, ingin mendaftar tetapi tinggi badannya tidak mencapai begitu, kira-kira seperti apa Mbak? Sebenarnya gini sih, kenapa kita adakan tinggi minimum ya? Karena memang setiap tahunnya biasanya kita kirim perwakilan kita untuk maju ke tingkat Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun kita sudah punya, kita harus ngikutin standarnya Jawa Tengah nih. Untuk standarnya Jawa Tengah itu ada di 165 untuk Mbak, kemudian 170 cm untuk Mas ya. Kalau misalkan kita mau mengacu pada itu, otomatis kan kita juga harus punya standar sendiri nih. Nah itu kebetulan kita juga sudah turunkan ya. Ya dari yang 165 jadi 163, 170 jadi 168 gitu. Nah kalau misalkan pertanyaannya gimana untuk yang pendek atau yang tingginya itu nggak sampai segitu gitu ya. Karena aku juga sebenarnya juga tingginya nggak sampai segitu sih ya. Gini, untuk duta wisata itu memang yang pertama kita lihat looknya ya. Oke, tapi ada hal lain juga kok yang kita lihat yang bisa dipertimbangkan. Yang bisa dipertimbangkan. That's why kita punya sesi wawancara. Di wawancara pun kita ada 7 poin ya, ada banyak banget. Poin 1 mungkin dia merasa itu kelemahan, poin kedua bisa jadi itu kelebihan karena itu adalah nilainya akumulatif. Jadi semua bisa terjadi ibaratnya ya. Makanya kalau misalkan waktu kita kemarin roadshow, Kak gimana nih tinggi badannya gini, coba aja dulu ya kan. Coba aja, nggak ada salahnya juga mau coba dulu ya kan. Nah kalau misalkan takutnya adalah nanti kalau nggak lolos atau apa, yang saya tanamkan sih gini ya dulu ya. Karena saya juga udah pernah merasakan ada di situasi itu. Waktu saya hadir untuk mendaftar, hadir untuk wawancara, itu juga sudah menjadi sebuah pengalaman. Betul. Saya bisa berhadapan langsung dengan para juri yang memang sangat kompeten, ngobrolin, itu juga menjadi sebuah pengalaman gitu sih. Oke, artinya memang tidak terlalu bermasalah begitu ya, maksudnya ketika kamu tidak memenuhi kriteria dari tinggi badan tetapi kamu memiliki sesuatu yang bisa mungkin anak-anak lain yang tidak miliki begitu. Betul. Ya, itu bisa menjadi pertimbangan begitu. Oke, Mbak Nadia, sebelum sampai pada puncak grand final ya, para calon finalis ini akan melewati serangkaian seleksi ya, tentunya tadi sudah sempat dibahas juga oleh Mbak Nadia. Kita ingin mendengar nih rangkaian seleksinya tuh seperti apa saja sih si Adwika ini? Oke, untuk rangkaian seleksi mungkin nanti Alif juga bisa bantu jawab ya, barangkali saya juga lupa nih ya karena kebetulan ada banyak banget. Kalau untuk seleksi sih sebenarnya kayak yang tadi saya bilang ada administratif dulu ya. Jadi dari pendaftar mengumpulkan berkas, mengisi formulir online, itu nanti kita akan seleksi juga yang masuk ke dalam syarat administratif tadi. Kemudian yang sudah memenuhi kita undang untuk technical meeting. Kemarin sudah dilaksanakan untuk technical meeting pelaksanaan seleksi wawancara. Seleksi wawancaranya ada di hari ini. Kita tadi laksanakan di Taman Wisata Laut ya. Kemudian tadi mungkin baru saja selesai di jam 1 kurang lebihnya tadi ya. Kita start di jam 8, itu pun terdiri dari yang pertama ada sesi catwalk dulu. Ya, jadi dari juri bisa juga lihat performance mereka ketika ibaratnya di atas panggung ya kan. Kemudian cara berjalan, cara berdiri, cara senyum. Itu kita fasilitasi para juri untuk bisa menilai. Kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Dari wawancara sendiri ada 7 poin ya Alif ya. Betul. Ada 7 poin. Apa aja tuh Alif? Apa aja tuh? Nah kita bareng-bareng nih ingat-ingat ya. Karena ada banyak banget nih. Oke, kita mulai dari yang paling ujung. Kalau saya bisa ingat-ingat tadi posisi duduk jurinya ya. Bahasa Inggris, kemudian ada performance, ada public speaking, ya betul, kepariwisataan, public speaking, bahasa Jawa, pengetahuan umum, kemudian ada psikologi. Wow, kompleks sekali ya betul. memang ya. Berarti tidak hanya
fisiknya saja begitu ya. Betul. Tapi Mbak Nadia, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat lebih santai. Masih bersama Mbak Nadia dan juga Alif Syahdila Ramadhani. Sampai hafal saya namanya ya. Oke, kita tadi sempat membahas tentang seleksi nih Mbak Nadia. Kita masih lanjut lagi ya. Mungkin Alif mau menambahkan tadi sudah ada 7 poin tadi ya. Ya betul. Untuk seleksi sih kita ini ya agak berbeda dengan daerah yang lain. Kalau daerah yang lain mungkin ada pretest, ada seleksi apalagi gitu kan. Kalau kita hanya simple, hanya wawancara dan catwalk saja. Oke. Nah, ya gitu betul. Untuk catwalk sendiri nih Alif, itu berarti basically mereka berdasarkan pengalaman mereka sendiri, maksudnya belum mendapatkan ini ya, sentuhan dari Adwika-nya sendiri Betul. gitu ya. Betul. Jadi ketika technical meeting pun sudah kita jelaskan juga bahwa catwalk ini tidak perlu perfect banget. Sebisanya teman-teman senyamannya aja mereka jalan bagaimana, ya seperti jalan biasa, cuman kali ini dinilai dan dilihat para dewan juri seperti itu. Oke, biasanya kalau misal dari Adwika nih memberi sentuhan kepada peserta tuh pas kapan nih Mbak Nadia? Nah, itu sebenarnya buat jadi patokan kita juga sih, karena makanya kemarin tuh waktu technical meeting kita juga sudah sampaikan, baik yang mau catwalk ataupun untuk sesi yang lainnya, wawancara setiap poinnya itu kita nggak untuk ngejudge mereka ya, tapi kita untuk mengukur sebenarnya ya. Kita mengukur, kita emang akan ambil yang terbaik dari beberapa yang mendaftar itu, kita ambil 10 mas dan 10 mbak. Tapi juga kita akan ukur, oh berarti sebelum mereka melakukan karantina mereka sudah segini nih dapatnya. Kemudian setelah nanti saat kita karantina, kita tahu apa yang bisa dieksplor dari mereka. Oh kurangnya ini, kita bisa tambahin di sini. Jadi ada progresnya dan kita tahu seberapa jauh progresnya gitu sih kurang lebih. Oke. Biasanya untuk catwalknya sendiri nih Mbak Nadia, itu ketika grand final, apakah itu juga kan berarti nanti mereka berpasangan kemudian berjalan begitu ya? Itu berarti ada masa pelatihannya juga ya? Apa itu saat karantina diberikan pelatihan untuk semacam catwalk dan lain sebagainya? Betul. Jadi tahun ini juga agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita punya timeline tahun kemarin mungkin dari karantina ke grand final itu jaraknya lumayan deket. Mungkin sekitar 5, 6, 7 harian lah. Tapi kalau ini kita ambil timelinenya lumayan panjang nih. Dari hari ini kita seleksi, besok kita pengumuman, untuk karantina di tanggal 6, 7, 8. Kemudian untuk grand finalnya di tanggal 17 bulan September. Jadi ada waktu yang lumayan panjang. Nah, di antaranya itu kita manfaatkan untuk mereka latihan koreografi, latihan blocking, latihan jalan. Karena jalannya pun kan, kalaupun tadi emang mereka catwalk dengan baju batik ya, batik formal. Tapi nanti ketika mereka di grand final, mereka akan pakai baju adat kita gitu loh, pakai baju pakem, pakai kebaya, pakai jarik ya kan, pakai beska, pasti akan beda juga nanti performingnya gitu. Jadi kita manfaatkan waktu itu untuk latihan. Oh wow. Untuk pendaftarannya sendiri ini sebetulnya mulai dari mungkin peserta mulai memasukkan administrasi memasukkannya. Itu mulai kapan Mbak? Tanggal berapa kemarin? Kau tahu berapa ya, Liv? Kemarin dimulai 11 Juli. 11 Juli ya. Buka pendaftaran sampai kemarin ditutup 29 Agustus. Sebenarnya juga nggak terlalu lama sih Iya. kita buka pendaftaran yang kemarin ya. Beda juga sama tahun-tahun sebelumnya. Kembali lagi karena pandemi juga, keterbatasan kita. Tapi kita udah maksimal banget. Kita ada roadshow juga ya, Liv ya. Roadshow ke 15 tempat ya. 15 titik. Wow. Benar, kita Di ke 15 Pekalongan. titik di Pekalongan, kita bagi tim. Kemudian itu pun sebenarnya kita juga harus ada yang diimprove lagi ya buat tahun Betul, depan ya. betul. Gitu Oke, sih. ngomong-ngomong roadshow nih, boleh dong diceritakan mungkin pengalaman atau keseruannya saat roadshow seperti apa sih ke sekolah-sekolah? Oke, karena kita pasti beda tempat ya, Liv. Kita nggak pernah bareng ya. Pernah bareng ya? Betul. Karena kita masih pecah tim nih ya. Karena dalam sehari itu
biasanya nggak cuma satu lokasi gitu, kita manfaatin antara 2 atau 3. Ya untuk prosesnya sebenarnya dari awal itu kita bikin tim dulu, kemudian kita cari dari antara kita, misal ada yang alumni SMA 1, alumni SMA 2, kita reach out dulu, kira-kira ambilnya ke siapa, pembinanya, kita ngehubungin ke siapa, kemudian kita janjian tentuin tanggalnya dan di mana gitu. Terus yang rame itu kemarin di SMK 2 ya. SMK 2, betul. SMK 2 tuh rame banget Rame gitu. banget. Terus SMA 4 juga ya, SMA kurang 4 lebih juga. ya. Terus ada juga sekolah yang emang mereka ketika kita roadshow sudah dipilih anak-anaknya gitu. Jadi nggak yang kita secara umum terus peserta untuk sosialisasinya banyak, itu enggak. Tapi dari sekolah mereka udah seleksi dulu, mereka pilih anak-anak yang emang Bibit satu unggulnya minat gitu ya. Bibit unggul pun kalau mereka nggak minat kan juga, Oke. iya kan. Akhirnya mereka pilih yang emang beneran minat dan emang menurut dari sekolah mereka itu bagus. Mereka ambil, kemudian mereka ketemukan sama kita gitu. Dan akhirnya mereka mendaftar datang hari ini. Betul, datang hari ini. Wow, luar biasa ya. Oke, Mbak Nadia, kita tadi sudah membahas tentang seleksi hari ini ya. Sekarang kita akan beralih. Oh ya, kita ingin mendengar nih Mbak Nadia tentang antusiasme peserta tahun ini seperti apa Mbak Nadia? Oke, untuk antusiasme dari tahun ke tahun alhamdulillah pasti meningkat ya. Terutama dari sekolah-sekolah ya. Dari SMA itu pendaftarnya tahun ini banyak banget. Oh, Iya, nggak seperti tahun kemarin. Jadi tahun ini pasti lebih banyak daripada tahun kemarin untuk pendaftar SMA-nya gitu. Karena kita mungkin juga karena kita gempur terus untuk sosialisasi atau roadshow-nya di SMA gitu. Jadi kita pendaftar yang tahun ini untuk SMA juga banyak banget. Untuk yang antusiasmenya kita lihat juga waktu sosialisasi pun banyak ya. Terus kita juga ada live IG ya waktu itu Live Alif IG, ya. Zoom meeting. Zoom Oh iya, saya meeting sempat ya. join juga tuh live-nya. Oh iya ya, tuh. Kita juga waktu live IG juga banyak juga yang join ya, banyak yang Benar, tanya gitu. Seneng sih, seru-seru karena Ya. ya sekarang lah kita nggak cuma harus ketemu offline, tapi kita online pun bisa kita manfaatin sebaik-baiknya sih. Betul. Oke, kita ke Alif nih, Alif. Sebelum grand final itu diadakan karantina ya. Untuk tahun Betul. ini karantinanya diadakan di mana, Alif? Oke. Karantina itu kita mulai di tanggal 6 hari Selasa sampai di tanggal 8 September di hari Kamis. Untuk tempatnya kita ada di Pemkot Pekalongan. Oke. Ya, jadi ada di kawasan Pemkot di gedung DP3AP kalau nggak salah. DP3P Ya, betul. Di situ selama 3 hari. Nanti di hari pertama kita ada beberapa materi di situ, ada beauty class juga, kemudian disambung ada city tour nanti di hari pertama, ada juga audiensi dengan wali kota. Wow. Betul. Jadi setiap harinya pun kita kasih materi-materi yang memang selain dengan nanti apa yang akan mereka dapatkan nantinya dan apa yang mereka akan bawa ketika bertugas seperti Iya, itu. betul. Bekal begitu ya. untuk Betul, kedepannya bekal. gitu ya. Oke. Untuk karantina sudah di Pemkot. Kemudian nanti grand finalnya di mana nih? Boleh dibocorin ke kita nih. Kurang lebih sama sih, geser tempat aja ya Mbak Iya, Nadia di ya. kawasan yang sama sih sebenarnya, di Pemkot Pekalongan juga Oke. gitu. Kalau tahun kemarin itu di mana Mbak Nadia Di mana? acaranya? Tahun kemarin kita di Nirwana Di ya? Nirwana. Di Di betul. Nirwana Hotel, di NCC Ballroom Nirwana Hotel Jadi Pekalongan. tahun ini berbeda ya, bukan di situ Iya, lagi. Betul. outdoor ya. Kita setelah berapa tahun kita nggak outdoor ya? Udah lama, terakhir Udah kita lama. 2015 15 15, ya, betul. di Batik waktu aku di Jetayu ya Mbak. Ah, Ada di dia Jetayu. yang Iya, menang ya. betul. Betul. Itu terakhir kita outdoor, terus ini tahun ini kita pengen outdoor lagi Outdoor deh, lagi coba ya. deh gitu. Bosen di dalam ya. Oke, untuk grand finalnya tadi tanggal berapa? 17 September. 17 September ya. Oke, berarti untuk para pesertanya nanti setelah karantina masih ada persiapan beberapa hari lagi untuk menuju grand final gitu ya. Betul banget, dan sebelum grand final pun nanti di tanggal 15 September kita Oh, ya? juga ada unjuk bakat nih Mbak Dia Oh, yang wow. bertempat di Gapura Nusantara di kawasan alun-alun Oke. Kota Pekalongan. Nah, boleh nih untuk masyarakat Kota Pekalongan sekaligus meramaikan nanti di tanggal 15. Boleh Oke, berarti datang. itu terbuka untuk umum ya. Betul, Bisa Betul. ditonton umum. untuk Terbuka masyarakat gitu ya. Iya. Oke, wow luar biasa ya, sangat excited nih saya nih. Padahal yang punya acara siapa ya? Oke, Mbak, untuk malam grand final nanti akan ada kategori juara apa saja, Mbak? Oke, untuk kategori juara kita ada atribut ya.
Kemudian ada beberapa atribut yang sudah kita siapkan. Kemudian ada juga harapan 3-2-1, juara 3, juara 2 dan juara 1. Oke, Gitu. atributnya tuh apa aja tuh? Kalau untuk atribut, sementara informasi yang saya dapatkan itu ada persahabatan, ada favorit, ada sosial media, dan juga ada berbakat ya, berbakat. Wow, banyak banget ya, padahal jumlahnya nanti pesertanya 20 orang ya. Iya. Itu nanti akan tersisa beberapa aja untuk Iya, jadi nanti kita kasih kesempatan selebar-lebarnya Yes. buat para peserta buat improve ya kan, buat Betul. bisa menunjukkan yang terbaik. Dan kalau misalkan emang dia deserve, kita kasih apresiasi itu gitu. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Nadia, ini boleh dikasih bocoran sedikit Mbak mungkin untuk konsep malam Grand Final nanti nih. Kira-kira akan seperti apa nih? Oke, jujur kita lagi konsep sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk umumnya sih kita udah hubungin untuk vendor-vendor terkait, kita udah ada gambaran secara umum gitu. Kita bakalan outdoor pastinya. Kemudian juga seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan undang juga dari tamu-tamu daerah. Kemudian ada juri-juri tamu. Tahun ini juga kita juri tamunya insya Allah bakal berbeda Betul, juga betul. ya. Oh, Ditunggu siapa aja nih? siapa ya Apakah jurinya Miss kira-kira. Universe? Ada kejutan nanti. Ada kejutan lah intinya ya, tahun ini ada berbeda, kita undang juga beberapa juri tamu, kemudian ada juga alumni-alumni duta wisata yang kita jadikan juri dan memang sangat capable, sangat berkompeten. Ada yang memang beliau tiap tahun menjadi juri, kemudian ada juga yang dari sisi pengusaha. Wow. Kita juga ada, terus juga ada beberapa juri yang kita hadirkan, ini pokoknya beda dari tahun-tahun sebelumnya. Intinya Beda gitu ya, sih, makanya. betul. Oke. Wow, ini sudah dibocorin sedikit, enggak sedikit ini malah banyak ya. Mbak Nadia. Iya ya. Terus juga kita nanti bakal undang ini sih teman-teman dari Mas Mbak Jateng. Kita juga undang duta wisata dari daerah-daerah lain, daerah tetangga ya. Kita udah mulai sebar informasinya. Yuk, siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang? Wow. Kita akan undang gitu. Sangat-sangat ini ya, patut untuk ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, kita ke Alif nih. Alif, nanti setelah Grand Final ya, setelah nantinya didapuk sebagai pemenang, pasangan juara 1 nantinya akan dikirim ke Jawa Tengah ya, di pemilihan Mas Mbak Jateng. Nantinya akan seperti apa, Alif? Betul. Untuk setiap tahunnya kita pasti mengirimkan nih perwakilan dari tingkat Kota Pekalongan yang juara 1 untuk kita bertanding di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, memang cuman untuk tahun ini informasi yang kami dapatkan dari Sementara Jawa Tengah ini pun, ya. sementara ini dari Jawa Tengah pun belum ada informasi jika nantinya akan diadakan Mas Mbak Jawa Tengah seperti itu. Jadi ya Betul. kita positive thinking aja, tetap berjalan, tetap tetap jalan terus ajangnya. Jadi apakah nantinya tidak ada atau ada, pasti ada hal-hal lain dan ada manfaat yang bisa kita Ambil peroleh gitu dan ya, ambil peroleh seperti gitu. itu. Betul, karena ini juga kan tahun kemarin pun kan juga dari Jawa Tengah nggak mengadakan. Betul, Tapi kita Mbak Nadia. tetap ya, kita Betul. tetap mengadakan karena sebenarnya untuk lomba di Jawa Tengah itu bukan satu-satunya tujuan kita Betul. ya kan. Kita masih punya program kerja yang harus kita jalankan dan Betul. setiap tahun kita pengen Generasi menemukan gitu ya. menemukan betul. generasi-generasi baru untuk bergabung sama kita, anak-anak muda yang pastinya pasti lebih fresh untuk ide-idenya, lebih kreatif, sudut pandangnya juga lebih inovatif lah. Oke, untuk Kota Pekalongan sendiri nih Mbak Nadia, biasanya di beberapa kota atau kabupaten lain itu sempat vakum karena pandemi, karena adanya alokasi dana dan sebagainya. Apakah di Kota Pekalongan sendiri sempat mengalami itu? Oke, sebenarnya kalau misalkan masalah alokasi anggaran dana dan lain sebagainya itu kita nggak tahu-tahu banget sih ya. Intinya kalau misalkan dari kita confirm ke dinas, Pak Bu gimana tahun ini ada atau enggak? Kalau nggak ada ya kita ya udah, kalau ada oke kita jalan gitu kan. Ya kita tinggal ngikut aja sih, karena kembali lagi tugas kita tetap di rumah orang tua kita di Deparbudpora Kota Pekalongan. Jadi sejauh ini alhamdulillah setiap tahun kita adain ya. Kecuali di tahun 2020 ya. Betul. 2020 kita Kenapa vakum tuh satu tahun. 2020? Gimana? Yang pandemi tinggi-tingginya. Itu rame-ramenya ya, Mbak Betul. Nadia ya? Kita positif thinking pasti anggaran itu lebih baik dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Betul. Karena waktu itu ada urgensi yang lebih gitu kan ya, daripada mengadakan duta wisata. Jadi kita happy-happy aja sih waktu Betul. itu. Ya yang 2019 berarti ya tinggal menjabat 2 tahun aja, udah Iya. gitu aja kan. Oke, berarti tadi sudah disebutkan bahwa sementara ini dari MMJT ya belum
mengkonfirmasi adanya pemilihan nantinya gitu. Padahal ini mau saya tanyakan sebetulnya Apa nih yang mau ditanyakan? seputar itu gitu. Oke. Tapi untuk persiapan pasangan pemenang menuju perhelatan Mas Mbak Jawa Tengah biasanya seperti apa sih Mbak Liv? Mbak Liv. Oke. Menurut pengalaman kita aja kali ya, di tahun 2015 itu pasti banyak banget hal-hal yang harus kita pelajarin, ada banyak banget. Dan mungkin kalau misalkan kita bisa rinci satu persatu itu bakal banyak banget, tapi kita harus menyelesaikan itu dalam waktu yang lumayan singkat. Karena jarak dari grand final di kota dan juga perlombaan di Jawa Tengah itu waktu itu nggak terlalu lama ya Liv ya. Biasanya mepet. Mepet. Waktu itu aku kalau nggak salah cuma 2 minggu kalau nggak salah. Oke, tapi sebelumnya kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Di Expose lebih dekat lebih santai, kita masih mau melanjutkan lagi nih perbincangan kita dengan Adwika Kota Pekalongan ya. Tadi kita masih bahas tapi terpotong ya, Liv ya. Tadi Alif apa Mbak Nadia nih? Tadi bahas tentang persiapan ke Jawa Tengah berdasarkan pengalaman masing-masing. Seperti apa tuh saat itu? Mau dari Alif dulu apa aku dulu nih? Boleh. Kalau misalkan yang tahunku sih nggak tahu ya waktu Alif masih apa enggak ya. Dulu aku dipegangin buku tebelnya segini, isinya adalah destinasi wisata se-Jawa Tengah. Ini harus dihafalin karena nanti ketika kita di Jawa Tengah kita ada tesnya. Ya, apakah sekarang masih ingat? Oh tentu, sudah lupa. Ya, tapi senangnya adalah akhirnya waktu ikut di Jawa Tengah itu setiap kota dan setiap kabupaten di Jawa Tengah kita punya temen loh. Ya kan? Betul. Senangnya gitu. Nah, untuk persiapan yang lainnya pasti ada dari wardrobe ya kan, baju selama dipakai waktu karantina, terus kemudian akhirnya kita juga jadi belajar make up, jadi punya heels ya kan, yang mungkin tadinya heelsnya pendek-pendek sekarang ditinggiin heelsnya gitu. Kemudian juga ada persiapan untuk performance unjuk bakat juga ya Liv ya waktu Jawa Tengah ya. Betul. Gitu. Waktu tahun lalu juga masih sama? Masih sama Mbak Nadia, cuman bedanya nggak dapat buku yang tebel ya. Oh nggak dapat buku yang tebel ya. Oke. Udah bisa di ini ya di googling. Iya ternyata e-booknya juga lebih banyak ternyata. Saat itu apa tuh unjuk bakatnya tuh Mbak Nadia? Karena aku waktu itu nari sih, karena aku bisanya nari ya. Jadi aku nari waktu itu, nari Jawa. Terus pasangan aku Mas Timur itu geguritan. Jadi kita di performance, kita sebenarnya dalam durasi yang sama gitu. Ya, jadi satu kali performance itu sepasang gitu. Jadi waktu itu aku nari Jawa, waktu itu aku nari batik. Nari batik itu salah satu tarian khas Pekalongan yang waktu itu kita juga pernah bawain di Istana Negara. Ya, terus ditambah Mas Timur waktu itu adalah pasangan aku, dia geguritan gitu. Kalau Alif apa tuh saat itu, Alif? Sama kebetulan nari juga, cuman narinya ini apa namanya tari sintren, lebih ke sintren ya betul, dan latihannya itu lama banget dan karena gerakannya susah ya Mbak Nadia ya. Iya benar-benar kalau susah banget dan jenjang waktu kepemilihan di Jawa Tengah itu deket banget sama grand final di kota, jadi effortnya lebih keras banget sih belajar cepat, ya. gitu Betul. Kejar-kejaran deh pokoknya. Ya belum lagi belajar materi kan. Ngajar materi juga. Betul. Ya, kemudian juga bajunya ini harus masuk penjahit ini apa segala macam ya kan. Seru sih tapi seru ya. Kalau ingat sekarang tuh kayak wow seru. Itu jadi kangen masa-masa itu gitu ya. Oke, untuk pencapaian di Mas Mbak Jateng sejauh ini Adwika bagaimana nih Mbak Nadia? Oke. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu ada sih, tapi aku lupa banget tahunnya. Itu ada Mbak Fani, dia dapat juara intelijensia. Kemudian yang tahun sebelumku itu dapat juara persahabatan ya, 2014 ada Mbak Karisma. Yang selain itu ada tapi aku lupa karena emang banyak banget. Kemudian di tahunku waktu itu aku maju bersama dengan Mas Timur, alhamdulillah dapat juara 1 Mas Jawa Tengah. Jadi waktu itu Mas Timur maju ke tingkat nasional dan di nasionalnya pun dia maju sama Kabupaten Semarang, itu mendapatkan dari Jawa Tengah itu mendapatkan juri prize, dapat atribut juga.
gitu. Luar biasa ya. Mas Timur di mana sekarang, Mbak? Mas Timur sekarang kayaknya di Semarang Oh, di deh ya, Semarang ya. itu jarang main juga ya. Terus habis itu setelahnya 2016 ya Mbak, Liv iya, ya. Waktu itu Mbak JJ itu mendapatkan gelar juara 2 Mbak Jawa Tengah Oke. sekaligus juara atribut intelijensia. Mendapat 2 Kemudian predikat iya gitu 2 ya. predikat nih, Betul. 2 selempang begitu. Kemudian di tahun 2018 18 Alif ini kebetulan ya, dapat juara atribut juga Atribut ya, juga. dapat kepribadian. Lihat kan Iya. sangat Iya. mencerminkan sekali ya. Kayak Berkepribadian baik begitu. gitu ya, kalem-kalem gimana yang gitu. penting jangan berkepribadian ganda. Bahaya. Waduh bahaya kalau Jangan. itu ya. Oke, terus Terus lanjut di tahun 2019 itu Mhm. kita ada dapat juara emas harapan 1 Jawa Tengah. iya ada Mas Harapan Ikhlas. satu. Mas Ikhlas. Oh iya. Ya, dan Mas Ikhlas 2019 itu teman saya juga. Oh iya ya teman ya. Dan Betul, 2019 itu kan yang lagi menjabat saat ini Jawa Tengah ya, karena Iya. belum ada lagi di Jawa Tengah. Jadi tugas-tugas Jawa Tengah itu yang ngejalanin sekarang yang tahun 2019 kemarin gitu. Oke. Jadi Mas Ikhlas pun sampai sekarang masih aktif, Di masih sana aktif ya, benar. Di MMGT itu Betul, ya. betul. Oke, Mbak Nadia, kita tahu bahwa beberapa orang yang terjun ke dunia pageant gitu ya, khususnya duta wisata begitu ya, ini nantinya entah sengaja atau tidak pasti akan menemukan jalan karirnya sendiri gitu ya. Betul. Oke, karena setelah menjadi seorang duta wisata biasanya dia mau untuk bertumbuh dan berkembang yang kemudian akhirnya menemukan jati dirinya sendiri, dia tahu dia akan menjadi apa gitu. Untuk menanggapi ini Mbak, biasanya ini kan berbincang tentang jenjang karir begitu ya. Untuk jenjang karir seperti apa sih yang bisa didapat oleh seorang duta wisata menurut Mbak Nadia? Oke. Menurutku duta wisata dari pengalaman aku aja ya, dari point of view-ku aja nih sebagai duta wisata di tahun bahula ya 2015. Di saat itu mungkin aku nggak punya pandangan, oh nanti aku ketika ikut duta wisata aku mau karirku akan melejit dari sini atau segala macam ya. Enggak, aku cuma menjalani yang ada di saat itu aja. Ternyata ya surprisingly ternyata dari duta wisata itu aku bisa banyak banget mendapatkan pengalaman, koneksi, kemudian juga orang-orang ini yang kemudian membantu aku untuk bisa menggali, kamu tuh bisanya apa sih? Iya, Oh betul. ternyata kamu bisanya ini loh, yuk explore yuk ini. Salah satunya yang profesi yang saya jalani sekarang itu pun juga apa ya, hal pemantiknya atau triggernya itu ketika saya mengikuti duta wisata gitu. Oke, wah memang berarti nantinya seperti menemukan jalan ninjanya sendiri-sendiri. Betul ya. Jadi tapi itu pun juga nggak melulu tentang, kalau misal nih saat ini mungkin saya emang berprofesi di MC ya. Adalah orang yang ada di depan, performer atau entertainer ya. Tapi sebenarnya duta wisata tuh juga nggak cuma tentang itu aja kok, nggak cuma tentang orang-orang yang ada di atas panggung, yang ada di depan layar aja gitu. Buktinya juga banyak banget teman-teman kita yang kemudian akhirnya mendapatkan koneksi, kemudian mendapatkan pengalaman dari sini, akhirnya juga bisa diterima di mungkin perusahaan-perusahaan yang besar ya kan. Kemudian bisa juga menjadi pegawai negeri, menjadi guru, ada banyak banget, ada yang pengusaha sukses gitu. Jadi sebenarnya kayak tadi Alif bilang lininya banyak banget, kita bisa kemana-mana sebenarnya gitu. Karena dari situ kita bisa memiliki bekal begitu ya, yang Betul. juga saat kita mention kita adalah seorang duta wisata gitu. Betul. Itu menjadi sebuah wow, ternyata menjadi sebuah hal yang orang ini patut dipertimbangkan nih gitu. Kalau dari pengalaman Alif sendiri nih, Liv, seperti apa Liv? Oke, yang jelas banyak banget koneksi dan privilege lah ya kalau kita bisa bilang ya. Betul. Ketika mengikuti duta wisata kita bisa dapat relasi, privilege dan berbagai benefit lainnya. Kalau aku pribadi karena memang aktif di bidang fotografi, videografi, dari dinas itu sering dapat proyek gitu ya, proyek untuk mengerjakan video, kemudian ada beberapa video promosi, monitoring dan evaluasi. Jadi ya hal-hal semacam itulah yang juga nanti bisa teman-teman dapatkan. Salah satunya benefit ya, privilege itu ketika menjadi duta wisata. Kalau misalkan yang aku lihat dari Alif sih sebenarnya gini ya, mungkin Alif ini bisa dibilang baru misal dalam hal fotografi atau videografi, tapi akhirnya dia punya kesempatan untuk kemudian bersaing dengan orang-orang yang ada di bidang yang sama, yang mungkin lebih dulu daripada Alif ya. Akhirnya dia punya kesempatan untuk bersaing itu. Seenggaknya menunjukkan aja dulu skill dia ataupun hasil-hasilnya dia. Masalah kemudian dia bisa dinilai lebih bagus ataupun ternyata memang lebih unggul, itu masalah belakangan. Tapi untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih, itu juga merupakan suatu privilege sih menurutku ya. Kembali
lagi karena akhirnya menemukan jalannya sendiri Benar, dan betul. menggali diri sendiri gitu ya. Oke, kita sudah berbicara tentang jenjang karir nih ya pemirsa. Terus nih aku pengen ini nih Mbak Nadia, biasanya nih ya duta wisata di banyaklah di daerah-daerah tertentu, di banyak daerah begitu ya. Itu ada yang setelah mendapat Samir juara, kemudian setelah itu hilang begitu saja begitu. Oke, padahal sebetulnya yang lebih penting daripada predikat kemenangan itu adalah kontribusi yang nyata untuk mempromosikan pariwisata di daerahnya seperti itu Mbak. Menanggapi hal yang seperti ini bagaimana Mbak? Oke, perlu diingat bahwa Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan adalah sebenarnya sebuah organisasi non-profit ya. Kita nggak akan mungkin kemudian mengekang orang-orang yang sudah menjalankan tugasnya ketika mereka menjalankan tugasnya dengan baik ya, 1 tahun menjabat kurang lebih atau 1 periode menjabat itu mereka sudah bertugas dengan baik. Ketika mereka kemudian lengser kemudian menyerahkan jabatannya ke generasi berikutnya, kita nggak mungkin mengurung orang-orang ini kan ya. Kontribusi itu benar, nggak daerah lain deh. Kita ambil contoh Kota Pekalongan aja disebutin juga nggak apa-apa kok. Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan, anak-anaknya yang mungkin kemudian berkarir di luar kota, kemudian akhirnya jadi jarang pulang, jadi jarang kumpul sama kita juga banyak. Tapi kita nggak akan mungkin bisa menyalahkan hal-hal itu karena balik lagi ketika mereka sukses kita juga yang bangga kok gitu ya. Tapi kita fokus dulu, kamu jalanin dulu sama apa yang menjadi tanggung jawab kamu selama 1 periode ke depan. Itu yang berusaha kita tanamkan dari sekarang, bahkan ketika kita seleksi pun kita berusaha tanamkan itu. Kalian harus siap ya, ketika 1 tahun atau 1 periode ke depan kalian bertugas itu menjadi tanggung jawab kalian gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau aku menanggapinya. Gimana menanggapinya. Liv melihat fenomena ini Liv? Oke, betul. Memang ajang-ajang seperti duta wisata, kemudian ada berbagai duta yang lainnya pun kurang lebih sama ya mungkin ya di anggota-anggotanya. Ketika selesai pemilihan, ada yang keluar kota, ada yang menghilang entah kemana, ada yang punya kesibukan lain ya. Itu tentunya seleksi alam ya Mbak Diah ya. Kita juga nggak bisa, betul kata Mbak Diah, tidak bisa memaksakan, tapi perlu diingat bahwa kita harus memprioritaskan apa yang ada di depan kita terlebih dahulu. Yang menjadi tanggung jawab gitu. Betul ya. banget. Kita selalu percaya kok teman-teman duta wisata ini kalau misalkan emang pun nggak bisa join sama kita, pasti mereka sedang mengerjakan hal lain yang memang menjadi prioritas mereka dan pasti lebih bermanfaat. Kita positive thinking aja kayak gitu ya, karena kelihatan ke orang yang emang nggak bisa, emang nggak bisa nih, sama nggak mau, itu kelihatan kan pasti ya kan. Oke, baik. Sekarang kita mau nih, mungkin Mbak Nadia atau Alif ya, Mbak Nadia dulu deh. Mungkin boleh sedikit berbagi tips dan trik ya. Mungkin nanti para peserta yang mendaftar ini menonton gitu ya. Tips dan trik agar terpilih menjadi seorang duta wisata tuh harus seperti apa sih? Oke, sedikit cerita ya. Di tahun 2015 itu aku menang juara 1, tapi di tahun 2014 itu sebenarnya aku sudah ikut menjadi finalis. Menang? Oh tidak. Ya kan? Itu sebuah proses yang memang emang udah jalannya dari Tuhan, emang begitu ya. Mungkin ketika tahun 2014 aku dapat juara nih, atau juara 3 atau juara harapan, mungkin di tahun 2015 aku gak akan ikut lagi, gak akan menang, gak akan ikut di Jawa Tengah, dan gak bisa dapat teman-teman yang luar biasa kan. Nah itu udah jalannya Tuhan lah ya ibaratnya ya. Tipsnya adalah nothing tulus kalau aku. Aku nggak, oke, kita boleh menjadikan juara itu menjadi target kita. Patokan gitu. Patokan. Kalau katanya orang-orang pageant itu ya, Miss Universe, Putri Indonesia, kalian harus pengen juara 1 tapi jangan kelihatan kalau kalian pengen. Yeah. Itu menjadi tipsnya. Okay. Jadi aku nih orangnya emang rada-rada ambisius ya, jadi benar-benar detail untuk mempersiapkan segala sesuatunya, tapi jangan kelihatan, karena kalau kelihatan tuh sesuatu yang over tuh nggak baik ya. Baik ya. Nah betul. itu sih paling itu. Kemudian yang kedua ya, aku tuh selalu over prepare. Oke. Ya, jadi kayak ya belajar, kemudian juga teman-teman mungkin bisa yang ngikutin karantina bisa datangnya on time atau mungkin sebelum waktunya udah dateng ya kan, lebih bisa eksplor daripada teman-teman yang lainnya, lebih bisa inisiatif, lebih bisa tanggap, karena pada intinya kita tuh cari orang-orang yang kemudian bisa bekerja bareng kita gitu. Jadi bukan kita nggak nilai kalian cantik, kalian pintar atau apa. Kalau misalkan kalian ketika tadi kontribusinya kemudian kalian nggak bisa kerja bareng kita, itu juga jadi satu poin penilaian sih. Jadi tipsku dari itu sih ada
Nothing tulus, kalian punya target tapi ya jangan over juga gitu. Dengan over confidence. Bisa, itu salah satunya. Kalau dari Alif apa nih Alif? Mungkin tambahan sedikit aja nih Alif. Oke, mungkin kalau dari aku sih pengalamannya lumayan unik ya. Karena kebetulan aku juga bukan asli Pekalongan. Kebetulan tahun 2017 itu baru pindah ke Pekalongan. Oke. Dan di tahun 2018 ikut daftar duta wisata dan langsung alhamdulillah diberi amanah mendapatkan juara 1. Nah, di karantina pun sama seperti Mbak Nadia, nothing tulus banget dan memang mengikuti alur aja. Kalau ditanya ya jawab, kalau nggak ditanya ya diem. Jadi apa ya, nggak kelihatan terlalu ambisius, tapi kita juga harus fokus untuk apa ya, melakukan yang harus dilakukan. Betul, gitu ya? betul ya, seperti itu mungkin. Okay. Jadi ada emosi yang harus kita tahan nih ya. Betul, Ambisi ya. boleh tapi jangan kelihatan Gitu ya. nih, harus ditahan-tahan. Oke. Gitu. Oke Mbak Nadia, mungkin terakhir pesan nih Mbak Nadia mungkin ingin disampaikan kepada para peserta ya yang tahun ini mendaftar ya. Apa nih kira-kira? Pesannya adalah kita cari orang yang bisa kita ajak kerja sama ya. Selain mungkin akan banyak banget hal-hal yang teman-teman dapatkan, pasti harus ada kontribusi yang teman-teman berikan juga. Jadi ini adalah sebuah hal yang timbal balik gitu. Apa yang kalian berikan itu apa yang kalian dapat. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang kemudian tergabung dalam Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan yang baru aja kita pilih hari ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi terbaiknya dan mau juara berapapun deh. Karena saya juga punya pengalaman 2014 gak dapat juara apa-apa tapi tetap memberikan yang terbaik, insya Allah ya. Ternyata tahun 2015-nya bisa diberikan suatu kepercayaan dan amanah yang saya terus jalankan sampai sekarang, sampai detik ini saya masih berdiri di sini sebagai Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan. Itu sebuah tanggung jawab dan juga sebuah berkah yang bisa saya bawa terus gitu. Kalau dari Alif mungkin Alif singkat saja Alif. Oke, singkat saja. Kalau dari aku sih mungkin jangan lihat gelarnya, jangan lihat uangnya, jangan lihat apapun itu, fokus aja cari pengalaman dan bagaimana cara kita untuk bisa belajar, untuk bisa upgrade diri lebih baik ke depan seperti itu. Oke, Alif dan juga Mbak Nadia, kita tidak terasa ya waktunya sudah habis gitu ya. Mungkin kita bisa lanjutkan obrolan yang seru ini di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi untuk Alif dan Mbak Nadia yang sudah hadir di Expose hari ini ya. Luar biasa sekali loh kita obrolannya hari ini ya. Dan pemirsa, itu dia obrolan kita dengan Atwika Kota Pekalongan. Dan sebagai generasi muda ternyata kita bisa melakukan apapun itu ya sebagai salah satu pilar yang bisa bergerak untuk turut memajukan bangsa dengan cara-cara yang kita bisa. Salah satunya seperti Atwika Kota Pekalongan yang atau Duta Wisata Kota Pekalongan ini yang menjadi generasi muda yang berdaya guna, menjadi satu sosok yang bisa bermanfaat dan menginspirasi sekitar dengan cara lebih tahu arah kemauan diri, mengenal diri, memaksimalkan jati diri, dan juga dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan bukan tidak datang dua kali, tetapi kesempatan selalu ada bagi mereka yang mau mencari. Saya Dia Astika Dewi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Expose lebih dekat, lebih santai hari ini.